Oke, selamat malam. Kembali lagi di sini bersama saya Amel di malam Minggu. Kebetulan di sini saya ditemani oleh Bapak Riki. Dia adalah praktisi psikologi. Bagaimana nih sekarang kalau menurut Bapak Riki? Apakah benar ya KDRT atau temperamental itu tidak bisa disembuhkan dan akan cenderung diulang-ulang berkali-kali oleh si pelakunya? Menurut Anda gimana, Pak? Dalam menyikapi kasus-kasus KDRT, kita memang harus melihat dari banyak sudut pandang, yang tidak bisa hanya melihat dalam satu sisi atau satu arah. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah latar belakang di dalam keluarga itu sendiri. Pasti yang namanya manusia pasti punya latar belakang yang masa lalunya juga buruk, gitu ya. Entah dari pasangan si suami atau dari pasangan si istri. Kalau dalam prinsip rumah tangga, ketika diantara salah satunya juga punya masa lalu yang buruk, lalu dia masuk ke dalam sebuah pernikahan yang sah ya dalam hukum agamanya, itu tidak akan jadi masalah ketika diantara keduanya sudah bisa sama-sama saling menerima. Nah ini, kalaupun diantara mereka sudah saling sama-sama tahu tentang latar belakang masing-masing, kan tidak akan menjadi masalah. Toh memang juga sudah saling boleh dibilang saling menerima kan, seperti itu. Nah yang kedua, kalaupun memang di dalam rumah tangga terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, saya rasa ini juga perlu disikapi dari sudut pandang masing-masing. Bicara tentang kekerasan kan juga banyak faktor. Orang melakukan kekerasan bisa jadi faktor masa lalu karena dia punya traumatik atau pola asuh yang dulu akhirnya terbentuk dalam perilakunya jadi orang yang temperamen atau keras. Dan itu kan seharusnya dibantu ya. Iya. Gitu. Ini kan malah banyak menjauhkan. Nah kita juga nggak bisa menjudgment atau melabel seseorang ketika ada yang melakukan kekerasan KDRT atau kekerasan perilaku pada orang lain. Kita nggak boleh juga menjudge bahwa dia nggak akan berubah, pasti akan melakukan hal yang sama. Ya mohon maaf gitu ya, bukan berarti saya mendukung KDRT, bukan gitu ya, sudut pandangnya beda. Jiwa manusia itu yang megang itu Allah. Betul. Jiwa manusia itu yang megang kan Allah nih, dalam genggamannya Allah. Kapanpun kalau Allah sudah ingin merubah orang itu, dalam sekejap dia akan berubah. Bahkan benda mati saja itu bisa diubah gitu kan dalam bentuknya. Nah siapa yang mengubahnya? Kan yang punya kekuasaan di situ. Nah hatinya manusia juga pasti bisa berubah. Siapa yang memegang hatinya manusia? Ya Allah itu sendiri yang maha pemilik hati. Jadi sebenarnya netizen yang rempong ya. Sebenarnya sih. Padahal kan sesungguhnya mereka tidak pernah tahu isi dalam rumah tangga itu sendiri. Mereka hanya melihat dari luar. Kita nggak perlu repot. Semua orang pasti punya masa lalu yang buruk kan gitu kan. Balik lagi, kalaupun terjadi KDRT dalam rumah tangga, lalu mereka kembali rukun, kembali rujuk, tugas kita cuma satu, doakan yang terbaik. Semoga pasangan yang melakukan kekerasan berubah, perilakunya menjadi perilaku yang lembut, jadi perilaku yang baik, dan orang yang sebagai korban juga jadi lebih kuat, lebih tegar secara mental. Betul, harusnya didukung terus. Ya, dan itu semoga tidak terjadi lagi pada kehidupan nanti anak-anaknya yang di masa yang akan datang. Makanya harusnya diputus. Makanya harusnya diputus rantainya, jangan dibiarkan dia untuk terus dibully. Maka mungkin akan tambah parah ya. Iya. Harusnya dibantu dong, dirangkul, dibantu, diarahkan ya dalam pernikahannya dia itu kan dia memilih untuk bersatu nih kan. Iya. Ya, dibimbing terus gimana nih supaya hilang trauma mungkin dari istrinya, mungkin yang tadi dibilang adalah trauma dari si pelaku KDRT ini kan bisa disembuhkan juga kan, jadi beriringan semuanya akan menjadi lebih baik. Dan itu kan menjadi catatan juga bahwa kita yang memang punya latar belakangnya profesi psikologi atau praktisi psikolog atau praktisi kejiwaan atau dia seorang konselor, semestinya kan mewadahi harusnya itu, gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak jangan loh yang ngebully, ikut campur dalam rumah tangga orang, tapi lebih banyak mengomentarinya dalam hal-hal yang negatif. Kayaknya sih untuk viral kayaknya sih ya. Ya kayaknya kalau mau viral juga jangan gitu-gitu banget. Setiap orang berhak untuk berkomentar masing-masing sih ya, kembali lagi ya. Kan atau mungkin dia juga sebenarnya punya trauma juga kan, kita nggak tahu ya. Seorang psikolog juga bisa punya trauma tersendiri yang mungkin aja belum terselesaikan. Benar tidak? Ya semuanya kembali lagi sih, cuman ya agak ya namanya dari sisi manusia biasa ya agak-agak gitu aja dengernya komen-komen yang jahat itu loh.
Ya udahlah kalau begitu. Oke deh, terima kasih Pak Riki untuk sharing-sharing singkatnya malam ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga bisa diterima oleh semua pendengarnya ya, pendengar kita semua bisa diterima dan ini bisa dijadikan pembelajaran juga buat kita semua. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa lebih merangkul, lebih lebih tepos selira ya. Lebih menghargai gitu loh orang Ya, lain. semoga juga buat yang sudah berumah tangga yang sedang mengalami konflik. Semoga masalah cepat selesai ya. Masalah cepat selesai. Jika butuh bantuan lebih kemana nih? harmonis, Jika butuh bantuan lebih kemana? rukun ya, boleh nanti telepon di bawah inilah. Ya, nanti akan diinfo ya di akhir acara. Jika yang ingin berkonsultasi bisa langsung dengan Pak Riki di nomor teleponnya nanti akan diinfokan. Ya, ditampilkan di layar lah. Gak bisa di layar deh, ini kan lewat radio. Ya, nanti diedit Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.